Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Navalia Salma dengan NIM 2202869. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengganti dari mata kuliah Computational Thinking, di mana di sini kami diminta untuk membuktikan seluruh item pada nomor satu dengan menggunakan data yang dapat dibuat sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan bahasa R. Pertama-tama, kita akan nge-load atau memanggil library yang akan digunakan, yaitu di sini saya akan menggunakan library readxl, yaitu library untuk dapat nge-scan atau membaca Microsoft Excel. Oke, kita run. Selanjutnya di sini kita akan memanggil data yang akan digunakan, yaitu di sini saya akan menggunakan data nilai mahasiswa. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita mencari jumlah observasi yang valid, kita akan melihat bagaimana struktur dari data yang digunakan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data yang saya gunakan hanya memiliki satu kolom, yaitu nilai mahasiswa, dengan jumlah row-nya itu ada 100 row. Oke, di sini lanjut kita akan mencari jumlah observasi valid, yaitu tanpa missing value dengan menggunakan fungsi sum. Oke, di sini berjumlah 100. Selanjutnya di sini kita akan mencari jumlah missing value dari data yang digunakan dengan menggunakan fungsi sum juga. Nah, di sini bisa dilihat bahwa missing value-nya 0. Lanjut, di sini kita akan mencari nilai minimum dengan menggunakan fungsi min. Di sini nilai minimum dari nilai mahasiswa berarti yaitu nilainya 42. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai maksimum dari data dengan menggunakan fungsi max. Run, di sini nilai maksimumnya ada 93,9. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum, di mana kita menggunakan fungsi div dan range, di mana fungsi range ini adalah outputnya hanya akan menampilkan nilai tertinggi dan nilai terendah, dan fungsi div ini adalah untuk mengurangi nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Oke, kita run. Nah, di sini jarak antara nilai maksimum dengan nilai minimumnya adalah 51,9. Oke, lanjut di sini kita akan mencari rata-rata dari data ini eh dengan menggunakan fungsi min. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa min atau rata-rata dari data yang digunakan adalah 70,271. Selanjutnya di sini kita akan mencari jumlah total dari semua data yang digunakan, yaitu dengan menggunakan fungsi sum. Saran. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa jumlah data yang digunakan yaitu ada 7027,1. Oke, lanjut di sini kita akan mencari standar deviasi sampel, di mana kita menggunakan fungsi SD untuk mencarinya. Oke, lanjut kita run. Di sini terlihat bahwa standar deviasi sampel dari data yang digunakan adalah 11,34447. Lanjut, kita akan mencari variansi sampel menggunakan fungsi var. Oke, kita run. Nah, bisa dilihat di sini bahwa variasi sampel dari data yang digunakan adalah 128,697. Selanjutnya di sini kita akan mencari standar deviasi populasi dengan menggunakan fungsi SQRT, dengan jumlah data nilai mahasiswa dikurangi mean, langsung dikuadratkan, dibagi jumlah data yang tanpa missing value. Oke, kita run. Nah, di sini melihat bahwa standar deviasi populasi dari data yang digunakan adalah 11,28761. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari variasi populasi dari data yang digunakan dengan menggunakan fungsi sum dari data dikurangi min dipangkatkan 2 dibagi jumlah data yang tanpa missing value. Kita run. Di sini hasilnya untuk variasi populasinya terlihat bahwa berjumlah 127,4101.
Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari jumlah kuadrat dari deviasi terhadap mean. Jadi dengan menggunakan fungsi sum, yaitu jumlah dari data mahasiswa dikurangi mean dikuadratkan. Kita run. Di sini terlihat bahwa jumlah kuadratnya itu berjumlah 112.741,01. Oke, selanjutnya kita akan mencari kuartil. Kita bisa menggunakan fungsi kuartil dan terhadap data nilai mahasiswa tanpa probabilitas. Jadi di sini outputnya itu akan menampilkan semua kuartil gitu ya. Kita run. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada kuartil dengan 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Nah, yang diminta dari soal itu hanya kuartil 1, 2, dan 3, di mana kuartil 1 dengan probabilitas 0,25, kuartil 2 50%, dan kuartil 3 0,75. Nah, di sini untuk fungsi yang digunakan untuk kuartil 1 itu sama, yaitu menggunakan fungsi kuantil, tetapi di sini kita tambahkan probabilitasnya sebesar 0,25 atau 25%. Oke, kita run. Nah, di sini kuantil satunya 61,675 sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya di sini kita mencari kuartil 2 yaitu dengan probabilitas 50%. Ini tuh bisa kita cari dengan menggunakan fungsi median juga. Ya, kita run. Nah, di sini mediannya sama dengan yang di atas ya, 69,5. Kita juga bisa menggunakan tanpa yang median gitu ya. Salah-salah. Dengan probabilitas 0,5. Ini kuartil 2 ya. Kita enter saja. Hasilnya akan sama dengan yang sebelumnya. Yang median yang mediannya, yang kuartil kedua yaitu 69,5. Ini juga 69,5 gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kuartil 3 dengan fungsi yang sama yaitu fungsi kuantil dengan probabilitas 0,75 atau 75%. Kita run. Nah, di sini hasilnya adalah 79,85 dan sama dengan yang sebelumnya. Oke, yang terakhir itu kita akan mencari interquartile range atau selisih ataupun jarak dari kuartil 3 dan kuartil 1. Di mana di sini menggunakan fungsi EQ, EQR atau EQR. Kita run. Nah, di sini terlihat bahwa range atau jarak dari kuartil 3 ke kuartil 1 itu 18,175. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.